Kunci sukses manifestor sejati. Selesaikan bagian panjenengan dan biarkan Tuhan melakukan bagiannya. Sedulur, pernah panjenengan merasa sudah berdoa jungkir balik siang malam, sudah memvisualisasikan impian siang malam, tapi rasanya kok dunia kok macet ya, nggak bergerak ya, panjenengan nggak dapat apa-apa. Nah, ada satu hukum yang tak terbantahkan di sini, sedulur, bahwa keajaiban itu tidak datang kepada mereka yang hanya diam menunggu. Mau afirmasi, mau berdoa, bahkan mau puasa. Tapi kalau nggak bergerak ya nggak jadi apa-apa, ya. Karena kuasa Tuhan itu datang kalau syaratnya dipenuhi, yaitu panjenengan bertindak dulu. Jadi pada video ini Pak Lang mengajak panjenengan untuk berbicara tentang filosofi hidup yang akan mengubah nasib panjenengan selamanya, yaitu do your best and give the rest to God. Lakukan yang terbaik dulu dan serahkan sisanya pada Tuhan. Sedulur, ini bukan sekedar kutipan motivasi, bukan Pak Lang bukan motivator. Tapi ini adalah sebuah mekanisme kekuatan pikiran alam bawah sadar manusia untuk membuka pintu keajaiban yang selama ini terkunci. Pak Lang ini terus terang prihatin ya, ngajarin begini udah bertahun-tahun. Tapi banyak orang salah mengartikan hukum asumsi Neville Goddard ini. Mereka pikir cukup duduk di kursi empuk sambil merem melek dan uang akan muncul di bawah kasur mak bedunduk sak miliar. Ya orang ngono kuwi lah, Mas. Neville mengajarkan kita untuk hidup dalam asumsi. Jika panjenengan misalnya berasumsi sudah menjadi orang sukses, bagaimana cara panjenengan bertindak hari ini? Apakah akan malas-malasan? Tentu tidak kan? Nah, seorang ahli manifestasi sejati menjadikan tindakan terbaik, perbuatan terbaik, langkah-langkah terbaik sebagai habitus atau kebiasaan harian. Jadi seorang manifestor itu hariannya adalah melakukan yang terbaik, melakukan yang terbaik, melakukan yang terbaik. Panjenengan tidak perlu menunggu punya modal besar untuk memulai. Gunakan saja apa yang panjenengan punya sekarang. Kemudian lakukan itu sampai titik maksimal. Mengapa demikian? Karena tindakan maksimal adalah sinyal yang paling keras yang bisa panjenengan kirimkan ke alam semesta bahwa panjenengan memang serius. Jadi semesta itu hanya menjawab pada keseriusan panjenengan. Secara kesadaran ya sedulur, saat panjenengan melakukan yang terbaik, ya, doing your best, panjenengan sedang membersihkan saluran antara pikiran panjenengan dengan kenyataan fisik. Bayangkan aja misalnya panjenengan pengen menjadi penulis besar, ya, penulis novel atau cerpen atau apalah ya. Tapi panjenengan tidak pernah menulis satu kalimat pun. Ya gimana Tuhan akan membantu? Panjenengan mesti ngerti ya bahwa Tuhan atau alam semesta itu bekerja sebagai pengganda. Jika usaha panjenengan adalah nol, maka nol dikali sejuta keajaiban ya tetaplah nol. Masuk akal enggak? Tapi jika panjenengan memberi nilai 10 pada usaha panjenengan, maka kekuatan semesta akan mengalihkannya menjadi angka yang tak terhingga. Bisa 100, bisa 1000, atau bahkan lebih. Nah, hebat lagi kalau panjenengan bisa memberikan nilai lebih dari 10 dari usaha panjenengan itu. 100 katakannya. Maka Tuhan sebagai mesin pengganda akan membuat keajaiban-keajaiban dengan mengambil usaha panjenengan yang nilainya 100-an. Bahkan Tuhan bisa saja mengalihkan menjadi angka yang tak terhingga. Kalau panjenengan memang bersungguh-sungguh. Dan satu hal penting, bahwa keajaiban seringkali muncul tepat di saat kita hampir menyerah setelah kita melakukan semua yang bisa kita lakukan. Ya kan? Sudah melakukan semuanya, wis ra iso ngopo-ngopo, akhirnya pasrah dan terjadilah keajaiban. Tak ceritanya ya sedulur, ini kisah tetangga saya sendiri namanya Mbak Restu. Mbak Restu ini memiliki impian untuk memiliki warung kopi. Ya, saat ini dia hanya punya modal berupa gerobak kecil, gerobak kelek, lagi ini gerobak bekas yang dia taruh di depan teras rumahnya. Sebenarnya Restu bisa saja mengeluh ya, gerobak kelek, omahnya juga elek, tetapi dia memilih sifat seorang manifestor sejati. Jadi, walaupun kondisinya kurang begitu ya, kondisinya masih kurang, dia menggunakan biji kopi yang bagus. Tapi belinya ya nggak seberapa, karena uangnya kan terbatas. Dia juga mempelajari teknik menyeduh paling sempurna yang dia peroleh dari YouTube-YouTube gratis itu. Banyak sekali kan, banyak juga bisa browsing itu. Ia juga melayani setiap pelanggan dengan senyum yang terbaik. Seolah-olah ia melayani tamu di hotel bintang 5. Pokoknya dia melakukan the best lah dengan apa yang dia miliki. Walaupun yang the best itu ya sangat sederhana banget ya. Nah, setiap malam ia juga berdoa di kamarnya dan menerapkan prinsip asumsi yang Pak Alang ajarkan selama ini. Dia berkata demikian,
Oh Tuhan, saya sudah berikan semua energi saya hari ini. Selebihnya saya serahkan padamu. Lalu ia melepaskan hasilnya. Sudah, tidur-tidur, mau nonton TV gitu. Nah, kemudian terjadilah keajaiban 6 bulan berikutnya. Ada seseorang yang mampir ke warungnya untuk beli kopi. Orang ini orang Jakarta yang sedang mencari tanah di Jogja. Diam-diam dia terkesan dengan kualitas kopinya Mbak Restu ini. Maka sang investor ini langsung saja menawarkan kerjasama untuk membuka outlet kopi di lokasi strategis yang dia punya. Nah, jadilah keajaiban buat Restu ini. Sedulur, kalau panjenengan renungkan baik-baik, keajaiban Restu ini tidak datang ketika Restu melamun di kamar. Bukan. Bukan terjadi saat Restu sedang tidur malam dan bermimpi. Tidak. Bukan terjadi saat Restu lagi bervisualisasi. Tidak. Bukan terjadi saat Restu lagi scripting. Tidak. Tetapi keajaiban ini terjadi saat Restu sudah berada di titik maksimal dari usahanya. Nah, kemudian Pak Alang ajak panjenengan untuk masuk ke bagian kedua dari proses metafisika ini. Yang kita sebut surrender atau give the rest to God. Ya, giving the rest to God. Menyerahkan selebihnya kepada Tuhan. Jadi setelah panjenengan bekerja keras, maksimal, hingga titik keringat terakhir sudah nggak bisa ngapa-ngapain, maka panjenengan harus berani melepaskan semuanya. Surrender, pasrah berserah, melepaskan ketegangan-ketegangan. Panjenengan nggak perlu kemerungsung atau cemas tentang hasilnya. Kecemasan adalah tanda bahwa panjenengan sudah tidak percaya. Saat panjenengan sudah memberikan yang terbaik, ya sudah, di situ tugas panjenengan sudah selesai. Tugas panjenengan berganti menjadi cukup percaya saja. Biarkan alam bawah sadar bekerja mencari jalan. Biarkan Tuhan mengatur pertemuan-pertemuan ajaib yang tidak diduga dinyana. Biarkan semesta menyusun keadaan yang tidak mungkin panjenengan susun sendiri dengan mata panjenengan, dengan logika panjenengan. Dua proses itulah kuncinya para sedulur. Jadikan ini sebagai habitus harian panjenengan. Habitus itu habit ya. Habit itu kebiasaan. Setiap pagi katakan pada diri panjenengan sendiri, hari ini saya akan melakukan tugas saya dengan luar biasa, sebaik mungkin sampai titik maksimal. Saya akan berprestasi dengan apa yang saya punya sekarang. Dan setiap malam sebelum tidur, masuklah ke dalam ruang awareness panjenengan, ruang kedamaian panjenengan, ruang batin panjenengan, dan katakan, Tuhan, bagian saya sudah selesai. Sekarang saya pasrah, saya ikhlaskan, saya berserah padamu. Inilah cara hidup yang paling tenang, namun paling dasar, paling produktif. Akan banyak keajaiban sedulur. Apa saja yang panjenengan butuhkan, ada di sini. Ya, caranya ya begitu itu. Entah panjenengan butuh terobosan keuangan, terobosan karir, terobosan keberhasilan studi, pengen punya anak yang belum punya anak, pengen punya jodoh yang belum punya jodoh, pengen punya apa saja yang baik, ya, apa saja yang baik. Gunakanlah prinsip ini, lakukan yang terbaik sampai maksimal dan serahkan pada Tuhan selebihnya. Cara ini membuat panjenengan tidak terbebani oleh hasil sedulur. Karena panjenengan tahu bahwa ada tangan tak terlihat, ya, hand of God, yang sedang mengerjakan bagian tersulitnya bagi panjenengan. Nah, sebagai motivasi penutup, Pak Alang katakan, jangan meremehkan apa yang bisa panjenengan lakukan hari ini, sekalipun itu hal yang sangat sederhana, sangat kecil, yang tidak ada artinya seolah-olah. Langkah kecil yang panjenengan ambil dengan sepenuh hati adalah magnet keajaiban yang besar untuk besok pagi. Ingat itu, Tuhan tidak meminta panjenengan untuk menjadi sempurna kok sedulur. Tapi Tuhan hanya meminta panjenengan untuk memberikan yang terbaik dari apa yang panjenengan punya. Berikan yang terbaik dari usaha panjenengan. Dan siapkan diri panjenengan untuk dikejutkan oleh bagaimana Tuhan membalasnya dengan cara yang tidak pernah panjenengan duga. Ya, lakukan bagian panjenengan sekarang dan biarkan keajaiban mengambil alih selebihnya. Salam seger waras.